Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat sore, selamat berjumpa kembali saudara ya. Kebetulan ini sore hari di sini dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita masih mau menjawab pertanyaan dari saudara akun Begu Ganjang. Beberapa sudah saya jawab. Pertanyaannya adalah, tentu Allah punya jutaan cara untuk menyelamatkan manusia. Inkarnasi firman jadi manusia mungkin salah satunya. Romo telah menjelaskan, dosa bukan sekedar pelanggaran. Mohon dijelaskan lebih dalam lagi. Inkarnasi mengajarkan bahwa yang ilahi rela merendahkan diri untuk keselamatan, dengan tujuan agar sesama ciptaan bisa mengasihi sesama. Saya tidak tahu saudara ini mendapat ide dari mana. Yang jelas ini bukan ajaran Alkitab. Tentu Allah punya jutaan cara untuk menyelamatkan manusia. Yang saya tanyakan, dalam pikiran saudara keselamatan itu apa? Sehingga ada cara yang jutaan itu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Nah, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, jadi nggak ada jutaan cara, caranya cuma satu. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, bukan dalam apapun, jadi bukan masalah cara. Yang menyelamatkan harus pribadi ini. Terus? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia, terus? Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Nah, kalau tidak ada nama lain berarti tidak ada cara lain. Gimana saudara mengatakan jutaan cara? Ya, yang saudara maksud keselamatan itu apa kalau gitu? Kok sampai ada jutaan cara? Nah, ini dulu yang harus perlu tahu. Keselamatan itu berkali-kali seperti saya ulangkan, menurut Alkitab bukan sekedar masuk surga, bukan. Keselamatan itu adalah penebusan. Ditebus dari apa? Ditebus dari hamartia. Hamartia itu apa? Itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai dosa. Dan kata dosa dari akar kata hamartia itu bukan sekedar pelanggaran perbuatan, enggak. Hamartia adalah suatu istilah yang digunakan di dalam dunia Yunani Romawi kuno, digunakan untuk istilah dalam olahraga panahan. Jika seorang pemanah dapat melepaskan panahnya tepat mengenai sasaran yang dimana ada bulatan itu tepat, itu nanti jadi juara. Tetapi kalau ini meleset, tidak kena sasaran, itulah hamartia. Jadi hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Nah, manusia jatuh dalam dosa artinya manusia jatuh dalam kemelesetan kodratnya. Kodrat apa itu? Mari kita baca mengenai bagaimana manusia diciptakan. Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayatnya 26. Pasal 1, maaf. Kejadian 1, 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, baiklah kita menjadikan manusia. Dan kita ini, sudah saya dikatakan, itu Bapa berbicara pada firman-Nya yang ada dalam dirinya sendiri bersama rohnya. Jadi ini yang berbicara adalah Tritunggal. Nah, Tritunggal itu punya gambar dalam dirinya sendiri. Itulah firman-Nya. Itulah yang disebut anaknya. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah yang Tritunggal itu, berarti manusia diciptakan dengan sang gambar, sang firman, sang sabda, sang putra ini sebagai pola kemanusiaannya. Oleh karena itu, ketika manusia diciptakan menurut gambar,
Artinya manusia diciptakan menurut Sang Sabda itu sebagai polanya. Artinya apa? Pada awalnya kalau manusia diciptakan menurut gambar dan tidak mengalami kejatuhan, maka hidupnya, dirinya, rem itu merupakan refleksi dari sabda itu. Tidak ada harus memilih yang jahat atau yang baik. Yang keluar hanya kebaikan, yang keluar hanya kesucian, yang keluar hanya kekudusan. Dan oleh karena itu, pada mulanya manusia itu mempunyai kemuliaan yang menutupi dirinya. Karena dia masih dalam keadaan murni, masih dalam keadaan alamiah seperti yang diciptakan, yaitu alamiah menurut gambar Allah. Nah, ketika manusia mulai tidak lagi fokus pada gambar, sang gambar ini, yang merupakan pola keberadaannya, dengan jalan dia mendengarkan tipuan iblis, maka perhatinya teralihkan kepada suara iblis. Maka terjadi terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga di dalam diri manusia ini muncul sesuatu yang tidak lagi menciptakan, tidak lagi merefleksikan sifat-sifat sang gambar itu dalam dirinya. Tadinya manusia tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada harus milih yang baik. Makanya diingatkan di dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Nah, sesudah manusia memakan, memberontak, tidak mentaati perintah Allah, dia mulai mengalami apa yang baik dan yang jahat. Yang tadinya adanya cuma baik saja. Dia tidak tahu jahat dalam dirinya. Karena dia masih murni merupakan pola, gambaran, pancaran daripada Sang Sabda. Efeknya sekarang sesudah manusia jatuh, dia harus milih mana yang baik dan yang jahat. Dan karena dia sudah meleset, hidup Allah sudah tidak ada di dalam dirinya lagi. Sehingga manusia tidak punya keabadian. Kehilangan hidup ilahi. Padahal seharusnya karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka dia akan merefleksikan hidup ilahi. Hidup ilahi itu hidup yang tidak tanpa awal, tanpa akhir. Lah manusia diciptakan dengan potensi untuk hidup selama-lamanya, hidup abadi. Bukan kekal. Kalau kekal kan tanpa awal, manusia kan ada awalnya. Tapi hidup abadi kalau dia tetap menyatu dengan pola gambarnya itu, pola dirinya, yaitu Sang Sabda. Setelah manusia memutuskan diri untuk tidak lagi berfokus pada Sang Sabda, maka dikatakan dia kehilangan hidup ilahi itu. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya. Mulai baca dari ayat 17 lah. Tuto un lego. Oleh karena itu, aku berkata, ke martirume, dan bersaksi, enkirio di dalam Tuhan, miketi, jangan lagi, imas kalian, peripatin berjalan, kasus sebagaimana ketaethni peripati, bangsa-bangsa itu berjalan, maksudnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. En mateotiti tunus afton, di dalam kesia-siaan nus mereka, yang di situ diterjemahkan ke dalam pikiran. Sebenarnya bukan pikiran, ini nus itu inti daripada roh yang terdalam. Itu menjadi sia-sia karena terputus dari Allah tadi. Ya. Eskotomeni ti viania ondes, dengan angan-angannya tergelapkan. Nah, inilah keadaannya. Apilotriomeni, terasing atau terputus atau terpisah.
tis zois tu theo, dari kehidupan Allah. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar pelanggaran, terjadi pergolakan, kerusakan di dalam. Manusia kehilangan hidup ilahi sehingga rohnya itu tidak mempunyai kemampuan untuk menyalurkan kehidupan yang menopang tubuh ini agar tetap hidup abadi. Karena telah kehilangan hidup ilahi tadi. Efeknya, karena roh tidak mempunyai kemampuan itu lagi, tubuh ini makin menjadi lapuk, tua, sakit, dan akhirnya kematian. Itulah sebabnya rohnya manusia karena tidak mempunyai kemampuan memberi hidup, dikatakan manusia telah mati, meskipun hidup secara fisik. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, kamu dahulu sudah mati, kata Paulus kepada orang Efesus yang tadinya bukan Kristen itu. Jadi sebelum mereka percaya pada Kristus, biarpun mereka hidup di dalam masyarakat, tapi dikatakan kamu mati, yaitu mati secara rohani. Rohnya tidak mempunyai kemampuan untuk hidup lagi, karena apa tadi? Pelanggaran. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Terus? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi dosa itu membuat perangkat batiniah manusia itu mengalami kerusakan. Sehingga terputus dari hidupnya Allah tadi. Oleh karena itu, ketika manusia rohnya terputus dari kehidupan Allah, kalau roh itu keluar dari tubuhnya waktu dia mati, ya dia tidak bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu tidak cukup hanya dimaafkan. Saudara mengatakan, cukup dimaafkan. Ini bukan dimaafkan. Kalau saudara punya mobil rusak, apa cukup dicat luarnya saja, tetapi juga ya, supaya kelihatan baik? Enggak dong. Buat berbagai Rusak yang rusak mesinnya ya, yang dibenahi ya mesin di dalam. Ada alat-alatnya untuk masuk ke, ya ada obengnya, ada apa macam-macam ya, alat-alat untuk menemukan mesin itu. Nah, kalau saudara kan mengatakan di sini dalam pertanyaannya saudara, saya tidak tahu saudara punya ide dari mana, bukan idenya Alkitab yang saudara anukan, pikiran saudara sendiri kelihatannya, ya. Tentu Allah punya jutaan cara untuk menyelamatkan manusia. Inkarnasi firman jadi manusia mungkin salah satunya. Alkitab mengatakan tidak ada jalan lain, keselamatan cuma dalam Yesus, ya. Dan Roma telah menjelaskan dosa bukan sekedar pelanggaran, yang memang bukan. Mohon dijelaskan lebih dalam lagi, sudah saya jelaskan tadi. Kita kehilangan kehidupan ilahi, kita terputus dari Allah, kita tidak lagi mempunyai kesucian dalam diri kita, dan tadinya tubuh kita itu ditutup oleh kemuliaan Allah, kemuliaan itu hilang. Coba kita baca di dalam Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan. Loh, orang kehilangan masa hanya diampuni saja. Seperti saya katakan tadi. Kalau saudara mempunyai mobil yang rusak, di dalamnya mesinnya rusak, masa dicat kelihatan keluar supaya kelihatan bagus di luarnya, tapi tetap tidak bisa jalan di dalamnya. Yang dibenahi bukan luarnya dengan jalan diampuni kalau menurut saudara tadi. Yang dibenahi adalah dirinya yang rusak, rohnya yang mengalami kematian ini perlu dihidupkan kembali. Ya. Inkarnasi mengajarkan bahwa yang ilahi rela merendahkan diri untuk keselamatan dengan tujuan agar sesama ciptaan bisa mengasihi sesama. Bukan itu. Inkarnasi firman menjadi manusia itu dikarenakan kematian itu. Yang pertama kematian dalam roh itu
terjadinya bukan karena Allah menyebabkan begitu, karena manusianya memilih untuk begitu. Maka yang dapat memulihkan agar manusia itu hidup lagi rohnya, ya manusia, sebab bukan Allah. Itu bukan salahnya Allah mereka jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung. Artinya apa? Sebagai yang mendahului, sehingga dia menjadi sumber daripada kebangkitan. Jadi tidak ada keselamatan macam-macam dengan jutaan cara itu, karena keselamatan itu pengembalian hidup yang hilang, hidup yang rusak, hidup yang terputus dari Allah, dari sumber hidup. Inkarnasi itu mengembalikan hidup itu. Karena apa? Yang diambil tubuhnya manusia yang secara yang akibat kejatuhan tubuh itu telah kehilangan kehidupan, lalu disatukan dengan yang ilahi. Firman itu ilahi, sehingga kehidupan ilahi dipulihkan kembali ke dalam tubuh. Karena apa? Karena manusia sendiri dalam kekuatannya sendiri mengembalikan hidup tadi, ya sudah nggak bisa, karena dia sudah kehilangan hidup. Maka yang punya hidup kekal itu mengambil tubuh manusia supaya kehidupan ilahinya dirembeskan pada kehidupan tubuhnya manusia, dan manusia dipulihkan ke dalam hidup. Makanya dikatakan dalam ayat 21 1 Korintus 15, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Nah, maka kebangkitan harus datang oleh manusia. Jadi inkarnasi bukan mengajarkan yang ilahi rela merendahkan diri, bukan. Yang ilahi datang untuk menghancurkan kuasa kematian dalam rohnya manusia, untuk manusia dipulihkan hidup kembali. Yang memulihkan hidup harus manusia, tapi yang punya hidup adalah yang ilahi. Itulah sebabnya yang ilahi berwujud manusia, agar dalam wujud manusia ini dia mengembalikan keberadaan manusia. Baca lagi ya 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Maut datang karena seorang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Nah, kebangkitan orang mati harus datang dari orang. Tapi orang yang punya hidup, nggak mungkin kalau orang biasa punya hidup itu, karena semuanya kehilangan itu. Maka orang yang membawakan kehidupan kekal ini adalah orang yang sebenarnya adalah firman Allah yang memang tidak bisa mati itu. Karena Allah memang tidak bisa mati. Coba kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, dialah, Allah lah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Hanya yang tidak takluk kepada maut ini yang dapat mengambil tubuh kemanusiaan, yang bisa merembeskan hidup kekal itu kembali pada tubuh itu, supaya tubuh itu dilepaskan dari kematian melalui kebangkitannya. Itu tujuannya inkarnasi. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan inkarnasi mengajarkan bahwa yang ilahi rela merendahkan diri untuk keselamatan dengan tujuan agar sesama ciptaan bisa mengasihi sama. Bukan itu. Yang ilahi jadi manusia untuk mengalahkan kematian, untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan dosa, untuk mengkoneksikan kembali roh manusia yang terputus dari hidupnya Allah itu melalui tubuh itu dilepaskan dari kematian melalui kebangkitan, sehingga manusia boleh mendapatkan hidup kekal itu kembali. Karena itu dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 10 mulai ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah itu di dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan dalam Kristus Yesus, bukan dengan saudara katakan jutaan cara tadi. Ini bukan ajaran Alkitab. Saudara mendapat ajaran dari mana ini? Ya, terus
Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi rencana Allah yang kekal itu jangan sekarang dinyatakan dengan kedatangan Yesus, Yang oleh Injil, yaitu Injil kebangkitan, telah mematahkan kuasa maut mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. dan yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya Yesus sesudah mengalahkan kematian sekali untuk selamanya, dia tidak mati lagi. Itulah hidup yang tidak dapat binasa itu. Kita baca dari Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi di atas dia. Ya, baca lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas. Itu dengan kebangkitannya dia mengalahkan maut itu sehingga hidup kekal yang sudah hilang dari dunia ini dimunculkan kembali di dalam tubuh kemanusiaan yang dipakai Yesus dalam inkarnasinya itu, agar melalui penyatuan kita dengan tubuh yang telah bangkit itu, kita dikembalikan pada hidup kekal. Makanya dikatakan ayat 22 dari 1 Korintus 15. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Nah, semua mati dalam persekutuan dengan Adam, maka orang dihidupkan kembali dalam Kristus, karena Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya akibat inkarnasinya itu. Jadi nggak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa inkarnasi artinya yang ilahi rela meredakan diri untuk keselamatan dengan tujuan agar sesama ciptaan bisa mengasihi sesama. Untuk apa kalau gitu harus yang ilahi jadi manusia? Cukup diberitahu, udah kamu kekasih sesama manusia, kan kata-kata itu udah cukup. Ada jauh lebih dalam daripada sekedar menjadi contoh ini. Selanjutnya saudara mengatakan, jujur Romo, saya belum tersentuh penjelasan demikian. Ya, penjelasan ini penjelasan saudara sendiri. Saudara salah memikirkan kok ya. Ini kan pikiran saudara sendiri yang bingung. Bukan yang diajarkan Alkitab. Di mana Alkitab mengatakan ada jutaan cara untuk menyelamatkan manusia. Di mana Alkitab mengatakan bahwa inkarnasi itu hanya salah satu cara saja. Di mana Alkitab mengatakan bahwa inkarnasi artinya yang ilahi rela meledakkan diri untuk menjadi contoh. Nggak ada kan? Saudara membuat teori-teori sendiri yang tidak cocok dengan Alkitab, ya akhirnya tidak cocok. Makanya saudara tidak tersentuh, sebab saudara salah di dalam berpikir. Apalagi jika dihubungkan dengan kemahatauan Allah. Allah pasti tahu manusia memberontak. Dengan kata lain, keselamatan yang ditawarkan Allah adalah tanggung jawab Allah. Kok tanggung jawab Allah? Orang Allah itu tujuannya menciptakan manusia supaya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar artinya gambar Allah, yaitu firman itu yang menjadi polanya. Tujuannya untuk mencapai rupa, menjadi seperti Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu tujuannya. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ini loh tujuannya manusia diciptakan. Jadi keselamatan dengan Allah adalah tanggung jawab Allah. Loh, yang melanggar bukan Allah kok tanggung jawab Allah. Tapi Allah Maha tahu bahwa manusia itu akan melanggar, makanya sudah dipersiapkan firman-Nya yang menjadi pola keberadaan manusia itu disiapkan nanti juga dipilih dari kekal untuk menjadi sarana pelepasan manusia itu. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah tahu dalam kemahatauan itu, dia tahu bahwa manusia akan
memberontak dan kehilangan gambar Allah, keberadaan gambar Allah yang pada dirinya. Maka gambar Allah ini sudah dipersiapkan nanti kalau ada kejatuhan manusia, maka yang mengembalikan ya sang gambar ini. Ya, yang akan mengembalikan manusia kepada keberadaannya itu ya sang gambar ini. Makanya sang gambar itu jadi manusia, turun menjadi manusia. Allah pasti tahu manusia memberontak, dengan kata lain keselamatan. Allah tahu memberontak, oleh karena itu dia siapkan firman yang sama yang menjadi polanya itu dipilih untuk nanti menjadi sarana pelepasan manusia dari keberadaan kejatuhannya itu. Terus dengan kata lain keselamatan ditawarkan Allah adalah tanggung jawab Allah. Enggak. Keselamatan yang ditawarkan Allah itu ada kasih karunia oleh kerelaan kehendaknya. Bukan karena tanggung jawab, tetapi karena dia kasih. Dia tidak mengenai manusia binasa. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia mengendai supaya jangan ada yang binasa. Itu tujuannya. Dia memberikan keselamatan karena dia kasih. Dia menciptakan manusia tujuannya bukan supaya mati, supaya ikut ambil bagian dalam kodrat ilahinya. Dan setelah manusia jatuh, kasihnya tidak berubah. Makanya sekarang dia jauh sebelum ada apa-apa telah mempersiapkan jalannya, yaitu firman-Nya itu dipilih lebih dulu untuk nantinya jadi manusia. Dan dengan jadi manusia, dia melepaskan manusia dari kuasa kematian. Ini bukan tanggung jawab, ini kasih karunia, ya. Ditawarkan Allah adalah tanggung jawab Allah ya juga, bukan. Allah tidak bertanggung jawab untuk apa, manusia yang berdosa kok Allah yang bertanggung jawab. Tapi Allah mengasihi dan ingin mengembalikan manusia kepada tujuan semula kita diciptakan. Sepertinya harus mati di kayu salib bukanlah hal yang eksklusif. Tahu nggak mengapa harus disalib? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, itu dia jatuh ke dalam kutuk. Kita baca di dalam Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Terkutuklah karena engkau. Jadi segala penderitaan, segala musibah kehidupan yang ada dalam alam ini adalah akibat dari kutukan dan akibat manusia jatuh. Nah, untuk itulah manusia harus dilepaskan dari kutuk dan sekaligus dilepaskan dari intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Yang membuat dia jadi hamartia tadi. Makanya firman Allah ketika jadi manusia, dia merendahkan diri dalam ketaatan, sehingga ketidaktaatan dalam kodrat manusia itu dicungkil keluar, dikalahkan. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, inkarnasi maksudnya, ia telah merendahkan diri. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Padahal intinya dosa ketidaktaatan. Jangan kau makan, lalu mereka makan. Itu tidak taat intinya. Makanya tidak taat yang ada dalam kodratnya manusia itu dikalahkan melalui ketaatan dari firman yang menjadi manusia itu. Terus wujud ketaatannya apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, mati di kayu salib. Jadi mati di kayu salib itu wujud ketaatan, sehingga Roma 5:19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang terhitung sebagai manusia yang hamartia tadi. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa ketaatan siapa? Satu orang Kristus. Kapan? Waktu disalib. Terus kan? Semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi ketaatan Kristus itu mengimpas ketidaktaatan Adam sehingga memulihkan manusia.
mengalahkan dosa, ketidaktaatan itu. Tapi pada saat yang bersamaan, kenapa sih Kristus harus matinya mati di salib? Untuk taat itu, kenapa tidak mati tercebur sumur saja? Atau mati ditabrak, ditumbuk kerbau? Kenapa harus disalib? Sebab hanya mati dengan salib saja yang ada dasar hukumnya. Mati yang lain enggak. Coba kita baca di dalam Ulangan 21 ayat 22 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ya, tiangnya boleh tiang hidup, maksudnya pohon, atau tiang kering seperti puyung salib, atau seperti kayu. Ya. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, kematian dengan cara digantung di atas salib atau digantung di atas kayu, itu menurut hukum Taurat adalah kematian yang terkutuk. Dengan demikian, waktu Yesus mati di atas salib itu, secara hukum dia terkutuk, tapi tidak mungkin karena Yesus adalah firman Allah yang tidak ada dosa dalam dirinya sendiri. Maka tidak mungkin dia terkutuk. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Nah, kalau dia tidak berdosa, dalam dia tidak ada dosa, bagaimana ada kutuk dalam dirinya? Tidak ada. Oleh karena itu, ketika orang yang tidak punya dosa sama sekali ini, karena Allah itu Maha Kudus dan dia itu ilahi, dihukum tanpa salah di atas salib yang seharusnya itu digunakan untuk orang-orang yang terkutuk, maka kuasa kutuk itu jadi tidak mengenai sasaran. Kuasa kutuk dalam salib itu jadi tawar kuasanya, sehingga kuasa kutuknya dirontokkan oleh kesucian Kristus yang mati di salib, yang tidak punya kutuk, padahal mati di salib itu adalah hukumnya orang yang terkutuk. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Galatia 3 ayatnya 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Nah, di dalam hukum Taurat ada ketentuan begini. Kita baca dari Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan... Nah, berarti kalau orang mau hidup sesuai dengan hidup Taurat dan tidak menepati seperti apa hidupnya Taurat, menurut hukum Taurat dia terkutuk. Padahal kita tahu tidak ada seorang yang bisa menggenapi hukum Taurat secara utuh. Maka manusia berada dalam kuasa kutuk ini. Makanya dikatakan kembali dalam Galatia 3 ayat 10 itu, karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. mengapa? Sebab ada tertulis, kutuklah orang. Nah, ini di ayat tadi diterjemahkan secara bebas, diperluas maknanya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita dapat yakin bahwa kita setia menjalani hukum apa saja, bukan hanya Taurat, apalagi Taurat yang hukumnya Allah. Terkutuklah orang yang tidak setia, apa katanya? Melakukan segala sesuatu. Melakukan segala loh. Yang beberapa aja kita tidak setia, apalagi segala. Oleh karena itu kita ini berada di bawah kutuk. Kalau kita mau mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri. Itulah sebabnya ayat 13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan kutuk akibat kejatuhan yang dinyatakan oleh Allah pada waktu di Taman Eden itu. Gimana? Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Kristus mengalahkan kuasa kutuk itu dengan jalan menjadi kutuk. Karena apa? Orang yang mati digantung itu secara hukum orang terkutuk. Padahal realitanya Kristus tidak punya kutuk. Maka kutuk itu dihancurkan kuasanya oleh Kristus melalui penyaliban. Nah, kalau Kristus tidak mati di salib, ya itu nggak akan terjadi. Sebab hukum yang mengatakan mati terkutuk itu hanya mati kalau digantung di atas salib, di atas kayu. Kalau mati di tubuh kerbau, dimakan macan, mati dalam perang, nggak ada hukumnya. Hukumnya hanya salib. Oleh karena itu, maka saudara mengatakan tidak ada hukum eksklusif. Loh, kenyataannya ada kok ya. Hukum yang mengatakan mati yang terkutuk itu hanya kalau mati disalibkan, mati digantung. Nah, ini saudara terlalu banyak berpikiran yang di luar Alkitab. Saudara hanya menggunakan pikiran saudara sendiri. Ya, makanya tidak ketemu. Makanya saudara merasa tidak tersentuh sebab saudara sudah salah berpikir. Salah cara berpikirnya. Saudara mengatakan keselamatan yang ditawarkan Allah adalah tanggung jawab Allah. Allah tidak bertanggung jawab karena perbuatan manusia. Manusia yang bertanggung jawab. Ya. Dan keselamatan itu ditawarkan sebagai kasih karunia, bukan tanggung jawab. Sepertinya harus mati di kayu salib bukan hal yang eksklusif. Ternyata itu eksklusif. Sebab di luar kematian di atas salib, tidak ada yang melepaskan kutuk. Kita berada dalam kutuk. Kematian di atas salib itu cara adalah untuk melepaskan kutuk. Kalau saudara mau cari keselamatan lain, silakan. Tapi bukan keselamatan Alkitab. Dan akhirnya saudara tetap tidak akan terlepaskan dari kutuk. Saudara tidak akan mendapat penebusan. Karena ingat, keselamatan bukan hanya sekedar masuk surga. Ini adalah penebusan pemulihan. Ya. Lagian siapa yang membuat aturan untuk mengampuni harus pakai darah? Pakai korban tebusan? Allah yang membuat aturan. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat 10. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Kenapa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, jadi kalau makhluknya tidak punya darah, berarti itu mati. Makanya katakan nyawa makhluk ada dalam darahnya. Terus? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Nah, aku memberikan darahmu itu, darah binatang maksudnya, di atas mezbah sebagai korban untuk mengadakan pendamaian. Untuk mengadakan pendamaian, untuk mengadakan pengampunan. Saudara hati-hati ya, kalau belum baca Alkitab secara utuh, jangan membuat teori-teori yang bertentangan dengan itu. Sebab di dalam Alkitab, setiap kali ada orang berdosa, cara pengampunannya yaitu dengan membawa kurban kepada imam. Dan itu yang menentukan Allah. Coba kita baca di dalam satu saja ayatnya. Imamat 1. Di situ ada macam-macam korban yang digunakan untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, dari keadaan berdosa mereka. Imamat pasalnya yang ke-1 dulu. Ayat 1-4. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban. Ini simbol, bukan tidak ada artinya. Berarti dosa manusia itu secara simbolik ditimpakan kepada binatang ini. Dan ketika binatang itu disembelih, maka secara simbolik dosa manusia itu telah dihakimi, keadilan Allah dinyatakan, sehingga dia tidak usah dibunuh. Karena dalam hukum Taurat, dosa apa saja akhirnya hukumannya harus dibunuh. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-20.
Mulai ayat 9 lah. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dihukum mati. Terus kita baca juga ayat yang ke 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri samanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Dihukum mati. Ayat yang ke-11. Bila seseorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati. Hukum mati. Ayat 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Dan seterusnya. Ayat 27 yang terakhir. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Jadi dosa-dosa itu dalam Torah itu sangat tegas hukumannya, dihukum mati. Nah, ketika manusia Israel itu berdosa agar tidak dihukum mati, dalam artian supaya keadilannya Allah tidak dinyatakan, maka keadilannya Allah itu dinyatakan melalui simbol, yaitu simbol binatang. Orang itu menumpangkan tangannya sehingga dosanya seolah-olah ditumpahkan pada binatang, atau binatang itu digambarkan sebagai perwakilan manusia, lalu binatangnya itu disembelih. Dengan demikian orangnya tidak usah dibunuh, orangnya menerima pengampunan. Nah, ini saudara-saudara harus tahu Alkitab dengan benar sebelum membuat pendapat-pendapat yang keliru seperti ini. Siap saudara mengatakan siapa yang menentukan? Ya Alkitab, ya Allah, ya. Lagian siapa yang membuat aturan? Allah. Untuk mengampuni harus pakai darah, pakai korban, tebusan. Allah. Dan itu digenapi dalam Yesus. Efesus 1 ayat 17, ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau saudara mengatakan lagian siapa yang membuat aturan untuk mengampuni harus pakai darah, pakai korban tebusan? Allah, baik dalam Perjanjian Lama, dalam wujud binatang, dalam Perjanjian Baru, dalam wujud Kristus yang mati disalibkan bagi manusia. Dengan kata lain, Allah terkurung kepada hukum yang Dia buat sendiri. Hukum itu mencerminkan sifatnya Allah. Kalau hukumnya Allah tidak cocok dengan sifatnya Allah, yaitu hukum yang lain yang bukan dari Allah. Jadi kalau hukum itu mencerminkan sifatnya Allah, bukan Allah terkurung, itu memang cerminan dirinya, cerminan sifatnya gitu ya. Maaf Romo, pertanyaan saya kasar ya. Tidak apa-apa, karena saudara belum mengerti. Tapi saya harap sekarang saudara mulai berpikir secara apa yang diajarkan Alkitab. Jangan liar seperti itu, pikiran liar yang saudara lakukan ini. Ya, terus? Namun saya sendiri tidak bisa jawab. Saya harap jawaban ini menolong saudara. Jika ada orang di luar Kristen mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya, ini hanya persiapan. Semoga ini menolong saudara, dan saudara-saudara dipersiapkan untuk mengerti apa ini artinya semua. Saya harap ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.